Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia, Natal tahun ini mengusung tema mereka akan menamakannya Immanuel. Melalui tema Natal ini kita diingatkan bahwa penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa ada menaungi kita sekalian. Kita memiliki harapan dan pertolongan sekalipun berada di masa-masa sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Sebagaimana Yesus Kristus yang lahir sebagai pengajar kebaikan, kesederhanaan dan sosok yang memberi perhatian kepada kaum lemah, serta cinta kasih kepada sesama. Kami mengajak semua pihak agar perayaan Natal tahun ini hendaknya dilaksanakan secara sederhana, tidak berlebih-lebihan, serta lebih menekankan persekutuan dan berbagi kasih di tengah-tengah keluarga. Melalui semangat Natal, kami menghimbau seluruh umat Kristiani khususnya dan segenap umat beragama untuk berpartisipasi aktif menciptakan suasana damai dan harmoni, seraya terus mendukung pemerintah dalam upaya percepatan pembangunan. Mengakhiri sambutan ini, saya selaku Menteri Agama dan atas nama pribadi mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani Indonesia. Kiranya damai, sukacita, dan kebahagiaan Natal senantiasa menyertai kita sekalian dan membangkitkan semangat untuk mewujudkan kehidupan yang penuh damai dan bersahabat. Terima kasih. Saudara-saudara, selamat Natal. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan Natal di tengah masa sulit akibat pandemi saat ini. Pandemi ini memang telah membawa kita pada situasi sulit. Dan untuk memutus penyebarannya, tak henti-hentinya saya mengajak saudara untuk terus meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dan disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jika saudara menemukan gejala terpapar virus, sekecil apapun, segeralah periksakan kesehatan. Selain masalah pandemi, kita juga berhadapan dengan masalah lainnya, seperti krisis kebangsaan, krisis ekologis, krisis kesan gereja, dan tantangan budaya akibat perkembangan teknologi digital. Saudara, peristiwa Natal adalah hadirnya Tuhan dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Dia ada dan berdiam di antara kita. Itulah yang menjadi tema Natal kita tahun ini. Mereka menamakan dia Immanuel. Kalau gereja-gereja di Indonesia menggunakan Immanuel sebagai tema Natal, bukanlah maksudnya bahwa dengan merayakan Natal, maka serta-merta membebaskan kita dari ragam permasalahan hidup. Tetapi tema ini berbicara tentang realisme hidup dan secerca harapan untuk mengerjakan yang baik di tengahnya. Kesulitan dan tantangan bisa saja ada di sekitar kita. Tetapi tidak perlu takut, walau tantangan dan pekerjaan memang berat. Yang diperlukan adalah agar dengan kerendahan hati kita menghadapinya. Kerendahan hati memberi ruang untuk campur tangan Tuhan dan juga memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya keajaiban dalam hidup kita. Hal itu pada gilirannya akan menumbuhkan harapan. Harapan ini akan memberi kita inspirasi dan semangat baru menghadapi tantangan yang kita hadapi, bagaimanapun sulitnya tantangan tersebut. Olehnya saudara, bangkitlah, tetaplah semangat dalam menyongsong 2021. Jangan takut, karena Allah menyertai saudara. Dan tetaplah berdoa. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Shalom Horas Naposo Bulung HKBP dimanapun berada. Pengurus Naposo Bulung HKBP mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya damai serta sukacita Natal menyertai seluruh Naposo Bulung HKBP dimanapun berada. Kiranya Naposo Bulung HKBP dapat tetap dan terus semangat melayani Tuhan meski dalam situasi pandemi. Kiranya di tahun yang baru, Naposo Bulung HKBP dapat bersinergi dan saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan lebih lanjut. Dapat membuka diri untuk menyalurkan tangan untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan.
Mari semua Naposo Bulung HKBP kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Salam 3M Naposo Bulung HKBP. Marsi Tanyangan, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Terima kasih. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru di tahun 2022. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Yesus Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Tuhan memberkati. Horas. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat
kepada para jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Dan kebenaran. Nyatakanlah itu kepada semua orang. Karena itu, marilah kita berjalan di dalam terang Tuhan Yesus. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Juru Selamat kita. Penuhilah hati kami dengan firman-Mu, agar firman-Mu dapat menuntun kami di jalan yang benar. Salib adalah simbol ketaatan. Yesus taat sampai mati di kayu salib untuk menebus kita. Ya Allah Bapa, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa taat kepada Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Sintua P. Sitompul Boru Limbong selaku Ketua Panitia Natal tahun 2020. Salam. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort M. Silitonga, Amang Pendeta N. Nambaban, dan begitu juga Inang Blibivero Boru Sinaga. Terlebih dengan saya, kinerja saya, Amang Inang Perlado, dan secara khusus jemaat AKBP Kernolong yang hadir di tempat ibadah maupun di rumah masing-masing melihatkan live streaming. Saya mengucapkan banyak terima kasih di mana acara Natal kedua atau bisa katakan Natal gabungan, banyak rintangan, banyak masalah yang kita hadapi selama pandemi COVID-19 ini. Tapi sesuai dengan tema Immanuel, Tuhan beserta kita, dimanapun kita berada, pasti Tuhan akan membimbing kita. Mungkin saya juga sangat bersedih Natal kemarin, pas tanggal 25, inang tua saya meninggal di Medan karena COVID. Secara kemanusiaan, di tengah-tengah jemaat kita juga banyak masalah-masalah pandemi ini. Kira-kira semoga kita dapat melalui atau melewati tahun 2002 ini berdasarkan kasih Tuhan dan pelindungan Tuhan kepada semua jemaat Kernolong, khususnya jemaat Kristiani yang dimanapun berada. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Naposo Bulung, song leader, kepada live streaming, semua yang terlibat dalam acara ini. Kiranya Tuhan memberkati kalian dari awal kita berkumpul, komunikasi menjelang Natal tetap berjalan dengan sehat. Amin. Salam. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita mulai ibadah kita.
Pada ibadah Natal kedua sekaligus perayaan Natal gabungan Gereja HKBP Kernolong malam ini, kita mengucap syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus sebab atas kasih anugerahnya sehingga kita umatnya dapat beribadah pada Natal kedua malam ini. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu, dan juga bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini. Kami seluruh majelis Gereja HKBP Kernolong mengucapkan Selamat Natal bagi jemaat sekalian yang telah hadir di dalam gereja ini. Juga bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di channel YouTube HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal buat seluruh majelis Gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita merayakan hari sukacita ini dengan pujian dan ucapan syukur. Yang menjadi tema Natal gabungan malam hari ini adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Dan yang menjadi subtema Natal memberi kepastian akan pemulihan dan penyertaan Allah. Kita berkumpul di sini untuk mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Dia yang lahir akan disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Pada ibadah Natal saat ini, kita sangat bersyukur kepada Allah, sebab karena kasih sayangnya yang nyata dalam hidup kita, Allah memberikan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Di dalam Dia kita beroleh keselamatan yang kekal. Pada perayaan Natal kedua sekaligus Natal gabungan malam ini, marilah kita merayakan hari kelahirannya dengan sorak-sorai, dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, ayat 1 dan ayat 2. Hai mari berhimpun. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji-pujian, kemuliaan, dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau memberikan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kepada kami, manusia yang hina ini. Dia menderita sengsara, lahir di kandang domba, supaya kami menjadi kaya. Ajar dan bimbinglah kami dengan roh-Mu, supaya kami mengenal kasih-Mu yang Engkau nyatakan dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iman adalah karya Roh Kudus dalam diri kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak kita lihat. Marilah kita mendengar kesaksian firman Tuhan, Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan dipeliharanya segala ciptaannya. Kita harus memuliakan Allah, pencipta kita. Marilah kita mendengarkan liturgi pertama, muliakanlah Allah pencipta. Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang membentuk Israel. Akulah menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh perintaranya. Tuhanlah yang punya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab Dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Amsal 3 ayat 19 dan 20. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan.
Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Mazmur 104 ayat 10 sampai 11. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Mazmur 104 ayat 19 sampai 20. Engkau yang menumbuhkan rumput-rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri-seri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membukakan tanganmu dan yang berkenan menyenangkan segala yang hidup. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Manusia tidak setia berbakti kepada Allah penciptanya. Manusia gemar menentang kehendak Allahnya. Peraturan ada untuk dilanggar. Demikian kelancangan pemberontakan manusia. Dosa merubah umat kebanggaannya menjadi manusia Sodom dan Gomora. Oh, celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, dan anak-anak yang berlaku buruk. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, jiwaku yang dahaga merindu kasih pengampunanmu, ya Allah. Marilah kita mendengar liturgi kedua, kasih yang mengampuni. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Mazmur 51 ayat 5 sampai 6. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Mazmur 25 ayat 7 sampai 8. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Mazmur 25 ayat 11 dan 18. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi Padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakutin orang. Mazmur 130 ayat 3 sampai 4. Tolonglah kami, ya Allah, penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembala-Mu. Akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan pujian-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mazmur 79 ayat 9 dan 13. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Mika 7 ayat 18 dan 19. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Mazmur 103 ayat 2-4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Marilah kita mendengarkan liturgi ketiga, berita kelahiran Tuhan, Juru Selamatmu telah lahir. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14b. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mika 5 ayat 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Lukas 2 ayat 1 dan 2. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Lukas 2 ayat 3-4. Supaya didaftarkanlah bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnyalah dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 5-7. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 8 dan 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lukas 2 ayat 12-14. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lukas 2 ayat 15. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Lukas 2 ayat 16 sampai dengan 17. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Lukas 2 ayat 18 sampai 19. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Lukas 2 ayat 20. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus bukanlah atas kehendak manusia, sebab Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi dia, supaya genaplah sabda yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya yang mengatakan, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita.
kekal, Raja damai, sambut Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang harapan lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintah di atas baunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, oh Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lalu oleh Sintua P. Sitompul selaku Ketua Panitia Natal, mewakili seksi Parompuan Nyonya Sintua F. Manurung Boru Sitorus, mewakili Naposo Saudari Elizabeth Hadiwijaya, mewakili seksi Remaja Jubelino Sianturi, dan mewakili WIK yaitu Nyonya Arwan Boru Sipayung.
Telah nyata kasih Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ia bersedia menanggung penderitaan kita, dan Ia sangat mengasihi ciptaannya. Untuk itu, marilah kita saling menyalakan lilin, saling menyinari, memberi terang kepada sesama. Itulah sebagai respon atas kasih-Nya yang telah menyinari bumi ini.
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersukacitalah sebab Allah telah datang lahir ke dunia ini, memberi keselamatan bagi kita. Karena itu, terimalah Dia masuk ke dalam hati kita, dan pergilah menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena itu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan kur virtual NHKBP. Seems to hear words of a cheer from everywhere, filling the air. Oh, no, they always sing the song. Louder and bell, telling the tale, telling the ring while people sing song of the cheer. Christmas is here. Ding dong, ding dong, Merry Christmas, ding dong, Merry Christmas, ding on December below them, ding cheerful dong, ding everyone, dong all the bells, sweet silver bells, all seem to sing, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old. Ding dong, that is the song. Ring to ring, bong caroling. One seems to hear words of a cheer from everywhere, filling the air. Oh, no, they always sing the song. Louder and bell, telling the tale, telling the ring while people sing song of a cheer. Christmas is here. Ding dong, Merry Christmas, ding dong, Merry Christmas, ding on the sand, gone below them, ding cheerful dong, ding everyone. Long all the bells, sweet silver bells, all seem to sing, throw cares away. Ding dong, ding dong. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan ayat 2 untuk persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ibu
kami merayakan hari Natal kedua sekaligus Natal gabungan Gereja HKBP Karnolong. Biarlah dalam perayaan Natal pada malam hari ini kami boleh senantiasa bersuka cita, dipenuhi oleh Rohul Kudus-Mu. Karena itu berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada Natal kedua pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat Natal bagi kita semua. Kita harus bisa mengimbangi masker yang saat ini sedang menutup muka kita. Kami akan menyapa jemaat sekalian yang telah berkumpul pada Natal kedua saat ini dengan semangat mengalahkan rasa takut dan masa pandemi saat ini. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Dan selamat Hari Natal yang kedua buat jemaat kami yang ada beribadah di rumah. Saat ini tentu ada rasa syukur bagi kita. Meski pada masa pandemi, yang kita tahu bahwa gereja kita pada masa-masa Natal tidaklah pernah sepi. Tapi hari ini akan berbeda, tahun ini akan berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Tetapi meskipun saat ini masa pandemi membatasi gerak dan langkah kita, bukan berarti kita tidak mampu untuk mengucap syukur, berdiri tegak memuji nama Tuhan. Karena kehadiran Tuhan tidaklah dibatasi tempat dan situasi. Firman Tuhan pada saat ini mengisahkan tentang seorang Nikodemus. Mungkin saudara-saudara yang terkasih sudah berulang kali mendengarkan firman Tuhan ini. Ini adalah percakapan seorang Nikodemus dengan Tuhan Yesus, di mana dalam percakapan itu seorang Nikodemus yang kita tahu bahwa dia adalah seorang Farisi, dia juga adalah seorang imam
atau bisa dikatakan seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang kepada Yesus. Dia bertanya, bayangkan Amangina, seorang Yahudi, agama tetangga kita, kalau aplikasinya sekarang datang ke kita. Dia bertanya, bagaimana tentang kerajaan Allah? Bagaimana caranya supaya sampai kepada kerajaan Allah itu? Lalu Yesus menjawab pertanyaan itu, kamu harus dilahirkan kembali. Untuk mau menjadi percaya dan hidup dalam kerajaan Allah, jangan pakai logika. Karena logika itu tidak akan pernah ketemu dengan iman. Lalu pada saat itu ketika Yesus berkata, jika mau kepada kerajaan Allah, tentunya harus hidup baru, harus dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus yang memakai logika pikiran berkata kepada Yesus, mungkinkah seorang yang sudah tua bisa kembali masuk ke dalam rahim seorang ibu? Lalu Yesus menjelaskan, seorang yang disebut lahir baru bukan berarti dia harus masuk kembali ke rahim ibunya. Tapi yang paling utama adalah dia dibaptis dengan roh. Kita semua sudah dibaptis sama Ina. Saat kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara sebenarnya telah hidup baru. Bahkan ketika Yesus mati di kayu salib, maka dosa warisan yang diwariskan oleh Adam dan Hawa itu telah dipatahkan di kayu salib. Lalu tidak ada lagi alasan bagi kita bahwa untuk tetap diam atau tinggal di dalam dosa itu. Karena Yesus telah datang. Dan inilah firman Tuhan pada ayat 14 yang mengatakan bahwa dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Ini adalah berita firman dari kitab Musa. Perjalanan bangsa Israel yang sifatnya bebal, suka bersungut-sungut, tidak taat kepada Allah, sehingga Allah menghukum bangsa Israel saat itu. Sehingga ada ular mematok setiap bangsa Israel saat itu. Lalu berdoalah Musa kepada Allah, ya Allah, Engkau telah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Apakah mereka akan mati di tempat ini? Lalu Tuhan mendengar doa dari Musa. Maka saat itu Allah berfirman kepada Musa, dirikanlah sebuah tongkat, di mana setiap orang melihat tongkat yang ada ular tembaga. Saat itu juga mereka yang dipatuk oleh ular akan sembuh seketika itu. Lalu demikianlah Kristus yang tergantung di salib. Ketika saudara percaya dengan sungguh-sungguh kepada Dia, saudara akan diselamatkan. Masa pandemi, kita diajak untuk memandang salib. Masa pandemi, Tuhan katakan pandanglah salib. Sama seperti bangsa Israel yang melihat tongkat Musa dengan ular tembaga, mereka sembuh. Maka saudara juga, ketika saudara saat ini mempunyai sakit penyakit dalam tubuh, yakinkanlah, percayalah dengan sungguh-sungguh bahwa ketika saudara beriman, maka saudara akan sembuh. Demikian firman Tuhan saat ini. Dan dilanjutkan kembali, yaitu tentang bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan itu datang bukan untuk menghakimi Bapak Ibu sekalian. Justru kedatangan Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan. Jadi kalau Tuhan itu datang untuk menyelamatkan, mana buktinya? Biasanya kalau kita pasti meminta yang real, yang nyata. Mana buktinya?
Jika Tuhan itu datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Jawabannya adalah Yohanes 3 ayat 16. Hafal kalian Mang Inang ya. Itu adalah ayat emas. Jika Mang Inang tidak tahu atau tidak hafal dengan satu ayat itu, perlu dipertanyakan kekristenan kita. Karena kita orang yang berdosa, yang tidak layak diselamatkan, karena Yohanes 3 ayat 16 kita selamat. Apa yang dikatakan di situ? Kita boleh Bapak Ibu dan juga jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama mengucapkannya. Yohanes 3 ayat 16. Kalau masih ada kurang atau belum hafal, mungkin itu menjadi PR kita di rumah. Tapi yang pasti kita tunjukkan dulu bahwa kita adalah Kristen yang sejati. 1, 2, 3, ya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah orang yang tidak melihat slide. Ini orang-orang slide ini memang membantu mereka ini. Padahal tadi ini ujiannya sebenarnya tadi ya. Ujian supaya kita lihat dulu sebatas mana nih kekristenan kita. Yohanes 3 ayat 16 kita tidak hafal. Harus hafal. Ini dasar kita, Tuhan Yesus itu datang. Kalau bukan karena Yohanes 3 ayat 16, saudara dan saya tidak akan diselamatkan. Maka itu harus hafal Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Selanjutnya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak binasa, kata tidak binasa di sini ini tidak berkaitan dengan tubuh yang akan binasa, tapi ini berkaitan kepada penghakiman yang akan datang ketika saudara percaya kepada Yesus, maka saudara diselamatkan. Ketika saudara tidak percaya, maka hukumanlah yang akan menjadi ganjaran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, Dia telah datang. Siapa yang datang itu? Yesus Kristus. Siapa Yesus itu? Dia yang lahir di Bethlehem. Dia yang dilahirkan ke dunia ini oleh karena kasih yang besar dari Allah Bapa. Supaya kita orang berdosa beroleh keselamatan. Tapi kita tahu bahwa masih banyak yang menolak Kristus. Masih banyak yang belum menerima terang Yesus itu. Tidak hanya pada zaman perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan di zaman kita belum mampu hidup di dalam terang. Orang yang hidup di dalam terang, kejahatan itu tidak akan pernah melingkupi hidupnya. Orang yang hidup di dalam Kristus tidak akan bergaul atau tidak akan berjalan di jalan kegelapan. Sementara kita pada firman Tuhan saat ini yang mengatakan bahwa ternyata pada ayat 9 dikatakan terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Saya akan menyorot adalah seorang remaja. Ini remaja, hati-hati ya. Anak-anak remaja yang ada di rumah juga. Sekarang yang harus belajar di rumah dengan memakai online. Ada banyak tawaran-tawaran dari media sosial yang bisa membuat kita jatuh ke dalam kegelapan. Mungkin tidak hanya remaja, Naposebulu mungkin tidak hanya Naposebulu, Amang dan juga Inang juga bisa jatuh ke dalam kegelapan itu. Ada banyak di luar sana yang kehausan nafsu duniawi. Ada banyak di luar sana yang akan memperalat saudara yang lemah imannya. Maka itu teguhlah di dalam firman. Lawanlah kejahatan itu dengan firman Allah. Supaya terang itu benar-benar bersinar dalam hati kita masing-masing. Saya tadi mengumpamakan ada sepasang remaja. Sekarang ini cintanya
pubernya menggebu-gebu, sehingga adalah seorang orang tua dari antara kita yang bertelepon ke kami. Ternyata ada putrinya yang diam-diam keluar dari rumah hanya karena bertemu dengan seseorang. Dan mereka tenang dan mereka terbiasa dengan itu beberapa kali hingga orang tuanya tidak mengetahui itu. Tetapi yang paling miris itu adalah dia itu lebih senang di tempat kegelapan. Saudara, tentu kita tidak mau mati lampu sebentar saja kita mengeluh karena memang kita tidak suka kegelapan. Apalagi dengan adik-adik kami yang ada di adik-adik kami remaja, adik-adik kami Naposo Bulung, atau yang masih di bawah umur. Hati-hati Dek, pegang firman Tuhan. Jangan mau hidup dalam kegelapan. Jangan mau sembunyi di tempat yang gelap. Karena sebaik apapun adik-adik kami atau kita semua bersembunyi, mungkin tidak dilihat oleh orang tua, tidak dilihat oleh amang dan inang sintua baik pendeta, tapi Tuhan Maha melihat. Karena Tuhan Maha melihat, maka hati-hatilah berjalan. Karena Tuhan Maha melihat, maka hati-hatilah berbicara. Karena Tuhan Maha melihat, maka hati-hatilah untuk berbicara. Kalau begitu, Bapak Ibu semua, apakah kita yang hadir dalam gereja saat ini adalah jemaat yang senang dengan terang? Pasti kita bilang, ya. Baik yang ada di rumah juga. Pasti kita semua tentu menyukai kita hidup di dalam terang, yaitu Yesus Kristus itu. Tapi ada banyak kehidupan kita masih hidup di dalam kegelapan itu. Hubungan majus ada ilustrasi. Ya doa muka manginang 5 tahun. Ibu tohamu doa 5 tahun. Akainang lansia nadi jabu. Pasti botomu nado ya teh karena tua 5 tahun ima penyakit mata bengkak. Ibu tohamu do kelemahan dina 5 tahun. Dan boy mengidan orang. Jadi mau loborngin, pamati lebih. Acik mataku. Inna, nalo moro hani halak na 5 tahun acik mata, mati lepu. Jalan mau halak na 5 tahun di siang, pada siang hari, na soboy do dohono na ada pamati mata nyari, inna kan? Mau boy do kesoni pamati mata nyari, inna, bangga hebati. Aitu hatta do, na panguluhod dohot, na pamatehon. Matanya hari. Berarti malah semua itu ketika kita tinggal dan senang dalam kejahatan, saudara memelihara kegelapan. Saudara benar-benar hidup bukan lahir. Yesus itu bukan lahir dalam hati kita. Lalu bagaimana? Ini adalah Natal kita yang terakhir. Besok itu udah Minggu. Dan kita sudah masuk di tanggal 27 Desember. Natal itu telah berlalu. Apakah Natal itu akan berlalu begitu saja? Bukan. Kita akan selalu memaknai bahwa Natal boleh saja dirayakan hanya beberapa hari. Tetapi pemaknaan kasih Allah akan tetap nyata dalam kehidupan kita. Jika berbicara tentang kasih Bapak Ibu semua, ada 4 kasih. Ada kasih Philia, ada kasih Eros, ada kasih Storge. Yang 3 ini adalah kasih yang menuntut balas. Yang 3 ini dekat dengan kita. Jika kamu baik, saya baik kepada kamu. Jika kamu memberi, saya beri kepada kamu. Itu adalah kasih yang menuntut balas. Tetapi ada kasih yang tanpa syarat. Ada kasih yang tidak menuntut balas. Sekalipun kita berbuat jahat, dia terbuka tangannya menyambut kita. Sekalipun kita begitu jahat sekali dalam perilaku kita, dia setia menerima pertobatan kita. Itulah kasih agape.
kasih yang tidak menuntut balas. Kasih yang kekal yang dari Yesus Kristus. Itulah yang akan menyinari hati kita Bapak Ibu sekalian. Bahwa biarkanlah kasih Tuhan itu yang benar-benar menyinari setiap hati kita. Tentu tidak ada satu orang pun dari antara kita yang mau hidup binasa. Tentu kita semua mau supaya kita ini hidup di dalam Dia. Bahkan pada saat ini, pada Natal yang kedua, ini adalah Natal yang paling hikmah, yang paling kusuk yang saya rasakan. Karena dengan kita social distancing, dan dong nama kata-hatai siak kamu. Di samping pakai masker, aku bikin kan, gitu. Mulai atema Tuhan, positif itu pandemi. Suatu pikir kamu molong aku COVID manang pandemi gak bisa lah mai daun. Molon na julo kan pas berjemi di san maka tahatai di san, begitu kan? Boleh-boleh saja. Alai mulai atema social distancing itu mengubah perilaku kita. Ai boy do pas merjemita menggosipi gak bidang marlapatan jemita di nguluna. Alai molon waing bah di berek kamu do tujul. Ba mulai atema. Semua ini manang ruas na dijago pe, beberek kamu tu jolot tong, unang huhu mangalang ko bang layak kamu ido na nekro kate. Ong do songoni kan, baik kina ko bang layang ison pai paradi. Huhu yang lagi hapi ngamar jamita ibe ison. Dangi berek na di sonon, ibereng dewata. Dewi beribadah do ita. Tidak ada bedanya saudara beribadah di rumah dengan yang di sini. Yang pasti adalah di rumah ada Tuhan, di sini pun ada Tuhan. Dan yang terakhir, bamuliat emang itu amang ketua, amang sintua pes tompul. Nang pes sudah mendekati detik-detik pensiun, tapi kalau soal energik, di sidope, natuari memalu giring-giring, herai sidope kekuatan ini memang sebenarnya, memalu giring-giring. Mudah-mudahan mah sehat terus dan panjang umur, dan nanti akan dilanjutkan kembali. Mungkin di tahun 2021 ketua Natal itu akan menjadi amang sintua S nahulai gejang maumur akamanginang saluhuna moloboi sahat tuna pensiun sada ulop-ulop dui basa-basa ni debata dui alani saya hirip pamuma ikut gabi ketua Natal hamu sugut haduan ada kamang dah ikon gabi ketua Natal ima terakhir pengulaumu nabalga di tonga-tonga nih Huria. Las mulai tema di sude partisipasi ni bagian dekorasi nama cai uli gereja ta. Kami tadinya berpikir begini, apakah mungkin gereja akan tetap dihias masa pandemi? Ternyata semangat dari seluruh yang berpartisipasi dalam membuat yaitu ornamen dari semua rangkaian dekorasi gereja ini membuat kita semakin bersukacita. Tidak ada yang namanya bahwa Kristen itu lemah, tapi Kristen itu adalah Kristen yang bukan stagnan, yang berdiri di tempat, tapi Kristen adalah Kristen yang maju terus apapun tantangan yang sedang saudara hadapi. Molo tangis semua lani masalah nuaing, jangan jadikan masalah untuk membuat saudara lemah dan mundur dari Tuhan. Tetapi biarkan masalah itu menjadi langkah ke depan memandang salib Kristus. Di sido haluaun, di sido haguguun, di sido semangat yang berapi-api di hita saluhutna. Ang depina berpundi, suatu lupa. Sudah liturgi munai, unang lupa. Ima ayat tu hamu sataunon belum tentu hamu na terpilih tu tahun naru adeh kairo kan ala perwakilan dosa-dosa tertepel hamu ma mulu boy leminati ngala baga do kan leminati atau gitu mulu dang di leminati kamu ayar gadu ihatan ide mata Bapak Turehonia sasikop ijah hamu dengan pron tulu
Nirajuma dengan ngakaleci halakon mendekati naroha kan. Iku belge-belge ma binai tulisan nai jala sikop. Molo songonido ikon hafal dohamu. Harus hafal di ayat itu. Dan terima kasih untuk salah satu ada jemaat tamu yang kita on the spot tiba-tiba di gereja ini tadi. Kita hanya mengapresiasi bahwa yang bergereja di gereja kita bukanlah hanya jemaat kita saja, tetapi ada banyak jemaat tamu yang turut bersama-sama dengan kita. Dimuliakanlah Tuhan dan sukses bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terang, Yesus telah lahir. Kelahiran Yesus tidak akan berhenti dirayakan hanya khusus Natal. Tetapi pemaknaan Natal adalah tentang kasih yang besar. Bagaimana Allah mengasihi umat berdosa sehingga umat berdosa yang tadinya tidak beroleh keselamatan melainkan penghakiman hukuman akhirnya beroleh hidup yang kekal. Biarlah sekiranya Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem dan begitu juga lahir dalam hati kami yang paling terdalam. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kami, jika Allah memberikan, mengorbankan Yesus Kristus sebagai pengorbanan yang tertinggi, persembahan yang sempurna, apa Tuhan? Apa yang akan kami berikan sebagai persembahan tertinggi, persembahan termahal, persembahan yang luar biasa kepada Tuhan? Tentu kesungguhan hati kami untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Hati kami harus senantiasa benar-benar kami serahkan kepada nama Tuhan Yesus. Dalam menapaki perjalanan hidup kami, di mana kami Tuhan telah memasuki yaitu minggu-minggu akhir Desember 2020. Ada rasa sukacita, tapi ada rasa kekhawatiran. Bagaimana untuk tahun 2021? Apa yang akan terjadi? Tentu kekhawatiran itu haruslah dihilangkan. Tetapi yang harus dipersiapkan bukanlah pertanyaan bagaimana, tapi adalah pertanyaan kuat dan senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Karena saat kami bersama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, semua boleh terjadi. Yang tidak terpikirkan oleh manusia, mungkin bagi Allah. Pada malam Natal kedua ini, berkati Natal gabungan Gereja HKBP Kernolong, di mana janji Tuhan adalah sebuah kepastian. Tuhan mengatakan bahwa Immanuel, Allah menyertai kita hari ini kekal abadi selama-lamanya. Sertailah kami Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, yang saat ini dirawat di rumah sakit, khususnya buat Inang Nyonya Sintua PE Hutajulu Inang Boru Tambunan. Kami mohon uluran tangan Tuhan yang begitu kasih. Tuhan boleh selamatkan, Tuhan boleh pulihkan. Kami masih sampai saat ini benar-benar percaya dan menyerahkan kepada Tuhan bahwa Engkau jauh lebih tahu apa yang kami inginkan, khususnya yang diinginkan oleh keluarga, kesembuhan, sukacita, boleh berkumpul di tahun yang baru. Nyatakanlah itu Tuhan kepada keluarga Hutajulu Inang Boru Tambunan. Begitu juga Tuhan buat keluarga Barimbing, inang kami yang baru selesai melaksanakan cuci darah. Tuhanlah yang memberkati. Dan mungkin saat ini ada banyak jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul, yang sedang menahan sakit penyakit,
yang sedang terpuruk down karena pengaruh pandemi dalam ekonomi rumah tangga. Hadirlah Engkau memenuhi, menerangi hati mereka Tuhan. Jangan Engkau biarkan mereka lemah, tapi kuatkan iman mereka, supaya mereka mampu memenangkan perjalanan hidup ini di dalam kasih setiamu. Berkati jemaat-Mu Tuhan dari sekolah minggu, remaja di bawah umur 20 tahun ke bawah, dan juga umur 60 tahun ke atas yang tidak boleh bersama-sama dengan kami merayakan Natal gabungan dan juga Natal kedua. Tuhanlah juga yang turut beserta mereka, Immanuel, sampailah mereka dalam sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hadirlah Engkau Tuhan, di mana dan kapanpun, supaya hati kami Tuhan boleh senantiasa bersukacita di dalam Engkau. Kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa. Ampunilah kami Tuhan, agar kami layak memuji memuliakan nama-Mu, hanya mengandalkan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari BNH nomor 605 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, Dunia Gemar, sekalian mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Lepas
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kami undang seluruh para halado untuk kita ke depan, dan Abang Pendeta juga untuk kita berfoto dan sekaligus mengucapkan berfoto aja. Abang Pendeta di bawah. Nanti kami turun. Lagi, Bang? Oke. Tunggu nanti. Amang Casi bisa ke sini, Amang? Semua kita berhalado supaya maju ke depan. Amang Pendeta Nababan ada di samping Amang Pendeta Silitonga. Nanti kita sama-sama mengucapkan selamat Natal kepada jemaat kita, Amang Inang ya. Amang Pendeta dan Inang Bibelfro dan semua perhalado dan calon sintua
Gereja HKBP Kernolong menyampaikan kepada seluruh jemaat kami, sama-sama kita mengucapkan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Besok ibadah kita berjalan seperti biasa, masuk jam 9.30 dan masuk ibadah yang kedua jam 17. Sekali ya, Inang masuk di depan ya. Untuk jemaat diharapkan untuk tetap tinggal di bangku masing-masing, karena sekarang kita setelah ini kita akan memasuki acara khusus, yaitu acara pemberian Sipalas Roha Tuna Mabalu dan Yatim Piatu. Jadi kepada para jemaat dipersilakan untuk tetap tinggal di bangkunya masing-masing. Baiklah, kita akan memasuki acara pemberian Sipalas Roha. Kepada para perwakilan yang namanya disebutkan diharapkan untuk langsung maju ke depan. Mewakili nama Balu Ama, Amang Hutasoid. Mewakili nama Balu Ina, Nyonya Manalu Boru Tobing. Dan mewakili anak yatim piatu, Jeremiko Napitupulu. Dan kami mengundang seksi diakonia untuk penyerahan Sipalas Roha. Sekali lagi kepada para perwakilan yang namanya disebutkan dipersilakan untuk segera maju ke depan. Mewakili nama Balu Ama, Amang Hutasoid. Mewakili nama Balu Ina, Nyonya Manalu Boru Tobing, yang akan diwakili oleh Dorothea Boru Marbun. Dan mewakili anak yatim piatu, Jeremiko Napitupulu. Ya, kami panggilkan sekali lagi mewakili nama Balu Ama Ohutasoid, kami persilakan. Kemudian yang mewakili Ina, Nyonya Manalu Boru Tobing. Mewakili anak yatim piatu, Jeremiko Napitupulu. Kami panggilkan juga Amang Pendeta, Pendeta Cilitonga dan Amang Nababan. Baik, terima kasih. Ini adalah dari Huria untuk para dari diakonia untuk tadi janda, duda dan anak yatim. Ini adalah simbolis. Jadi untuk yang lain akan diserahkan melalui situa week masing-masing. Jadi ini hanya simbolis saja ya. Inilah yang bisa diberikan oleh gereja pada saat pandemi sekarang ini, walaupun mungkin tahun-tahun sebelumnya agak berbeda, mari kita syukuri apa saja yang bisa diberikan oleh Huria kepada kita. Terima kasih, silakan Amang. Jadi puji Tuhan kita bisa merayakan Natal pada malam hari ini. Sebagai jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan, kita patut bersyukur ya dengan gereja memberikan Sipalas Roha buat Amang Ina.
dan juga semoga iman dan setia kepada Tuhan seberapapun yang diberikan gereja karena situasi pandemi saat ini semoga diterima dengan sukacita, dan kita berdoa semua semoga pandemi ini cepat berlalu, kita dapat berkumpul beribadah dan semua jemaat Tuhan sehat selalu dan senantiasa memuji Tuhan. Terima kasih. Baiklah, demikian acara Natal kita dan acara khusus kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada para jemaat yang telah hadir dan juga para jemaat yang menyaksikan melalui live streaming dimanapun kalian berada. Kami mengucapkan selamat hari memberkati. Kepada Amang Pendeta SP Nababan dipersilakan untuk menutup acara ini dengan doa. Sekali lagi untuk kami panggilkan kepada Amang Pendeta SP Nababan untuk menutup acara kita. Terima kasih. Dipersilakan kepada Amang Pendeta MC Litonga untuk menutup acara ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan memperkenankan kami melangsungkan acara ibadah perayaan Natal gabungan pada malam hari ini dalam keadaan sehat, sukacita, dan melaksanakannya dengan lancar. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah Natal yang kami lakukan merupakan ungkapan pujian syukur kami karena Tuhan telah melawat kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk menebus kami dan mempertemukan kami kembali kepadamu sebagai pencipta, penebus dan pemelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Tuhan juga menyediakan berkat bagi kami berupa makanan dan minuman. Biarlah kami memperoleh kekuatan yang baru serta kesehatan melalui makanan dan minuman yang akan kami nikmati atau yang akan kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungi kami juga dalam perjalanan pulang. Ampuni kami dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat Hari Natal.